Apakah Iran sedang membangun bom nuklir? Atau hanya ingin energi nuklir damai seperti yang mereka klaim? Selama puluhan tahun, pertanyaan ini mengguncang politik global, menimbulkan kekhawatiran di Timur Tengah, dan membuat Iran duduk di meja perundingan dengan kekuatan dunia. Yuk kita cari tahu. Asal-usul program nuklir Iran. Program nuklir Iran dimulai pada 1950-an saat dipimpin Shah Mohammad Reza Pahlavi dengan bantuan Amerika Serikat melalui program Atom for Peace. Tujuannya kala itu murni damai, yaitu listrik dan riset medis. Namun semuanya berubah setelah revolusi Islam tahun 1979. Hubungan dengan Barat memburuk dan program nuklir Iran mulai dicurigai. Mengapa Iran mengejar teknologi nuklir? Iran menyatakan tujuannya damai, yaitu mengurangi ketergantungan pada minyak, menyediakan energi bagi rakyat, dan mengembangkan ilmu pengetahuan nasional. Tapi, para pengamat mencatat ada alasan-alasan yang lebih strategis, yaitu, pertama, penangkal serangan. Memiliki kemampuan nuklir atau mendekatinya bisa mencegah serangan dari musuh seperti Israel atau AS. Kedua, meningkatkan kekuatan regional. Iran yang memiliki teknologi nuklir akan punya pengaruh lebih besar di kawasan, terutama terhadap musuh-musuh regional seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Ketiga, simbol kedaulatan dan harga diri nasional. Bagi pemerintah Iran, program nuklir adalah lambang perlawanan terhadap hegemoni Barat. Kemampuan nuklir Iran saat ini. Iran telah membangun infrastruktur nuklir canggih. Beberapa fasilitas utamanya yaitu tambang dan pabrik pengolahan uranium, pusat pengayaan di Natanz dan Fordo, dan reaktor air berat di Arak. Saat ini, Iran mengklaim mampu memperkaya uranium hingga 60%, jauh di atas batas JCPOA yaitu 3,67%. Tapi belum sampai 90% yang dibutuhkan untuk bom nuklir. JCPOA, Kesepakatan Nuklir Iran. Tahun 2015, Iran menandatangani JCPOA atau Kesepakatan Nuklir Iran dengan 6 negara besar yaitu AS, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, dan Jerman. Iran sepakat untuk membatasi pengayaan uranium, mengurangi jumlah sentrifugal, membuka pintu untuk inspeksi IAEA, dan mendesain ulang reaktor Arak. Sebagai imbalannya, sanksi internasional dicabut. Tetapi pada 2018, Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian dan memberlakukan kembali sanksi. Sanksi internasional dan dampaknya. AS dan sekutunya menjatuhkan sanksi yang menargetkan ekspor minyak Iran, sektor perbankan, perdagangan dan pelayaran, dan tokoh-tokoh kunci program nuklir. Dampaknya, ekonomi Iran terpukul berat, inflasi tinggi, nilai tukar anjlok, rakyat biasa yang paling menderita. Ketakutan Israel, AS, dan negara Teluk. Bagi Israel, AS, dan negara Teluk, kemungkinan Iran punya senjata nuklir adalah mimpi buruk. Pertama, ketakutan eksistensial Israel. Israel merasa ancaman langsung karena Iran sering menyerukan penghapusan Israel dari peta dan mendukung kelompok seperti Hizbullah. Israel diduga melakukan sabotase dan pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir Iran. Kedua, kepentingan strategis Amerika Serikat. AS khawatir akan perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Jika Iran punya bom, Arab Saudi dan Turki bisa ikut mengejar. AS juga ingin menjaga aliansinya dan jalur minyak dunia. Ketiga, ancaman bagi negara Teluk. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain melihat Iran sebagai pesaing Syiah. Senjata nuklir akan membuat Iran semakin percaya diri mencampuri konflik di Yaman, Irak, Suriah, dan Lebanon. Diplomasi, apakah masih mungkin? Setelah AS keluar dari JCPOA, upaya menghidupkan kembali kesepakatan dilakukan oleh pemerintahan Biden. Tapi masih buntu. Poin-poin sengketa yaitu Iran ingin sanksi dicabut dulu, AS ingin Iran patuh duluan, dan Iran ingin jaminan AS tidak akan keluar lagi. Apakah Iran bisa buat bom nuklir? Banyak ahli percaya jika Iran benar-benar memutuskan membuat bom, mereka bisa memperkaya cukup uranium dalam hitungan minggu. Tapi membuat bom fungsional dan memasangnya pada rudal butuh waktu lebih lama, bisa berbulan-bulan atau lebih. Sampai hari ini belum ada bukti publik bahwa Iran memutuskan untuk membuat senjata nuklir. Apa taruhannya bagi dunia? Perang atas program nuklir Iran bisa menyebabkan krisis minyak global, instabilitas Timur Tengah, dan konflik besar. Taruhannya bukan hanya bagi kawasan, tapi bagi seluruh dunia, soal keamanan, stabilitas ekonomi, dan hukum internasional. Masa depan nuklir Iran. Iran kini berada di persimpangan jalan, diplomasi atau isolasi, kemocon energi atau kecurigaan global. Masa depan program nuklir Iran bergantung pada pilihan semua pihak, apakah memilih jalan damai atau konflik.
Terima kasih telah menonton. Jika kalian punya ide, saran, kritik, dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.